Oke, tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang apa ya dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu ya? Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Bareskrim itu betul. Itu dititipkan Oke, untuk apa-apa. diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar. Itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai, ya, itulah seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli. Itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu. Dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu. Tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya. Kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu, yang dia menampilkan, membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya, itu mau dikenakan dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi biar masyarakat melihat ini. Jadi makanya saya datang, bahkan diundang Kompas TV pun pada saat-saat yang orang bilang, oh saatnya kritis banget Mas itu, waktunya mepet gitu. Enggak, saya hormati media seperti Kompas TV dan juga media yang lain termasuk podcast. Kayak podcast Sentana kemarin dan podcast yang lain kayak Abraham Samad, podcast Diskursus, podcast Forum gitu ya. Untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat dan podcast-podcast ini adalah selaku pilar keempat dari demokrasi. Oke. Gitu. Mereka hanya menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, termasuk Bu Mega. Kalau Bu Mega misalnya tahu itu sudah ditayangkan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi bagaimana respon Anda ketika kemarin adik ipar Jokowi kemudian membawa itu ke Bareskrim begitu, kemudian apakah Anda juga punya keyakinan kuat tentang apa yang sudah Anda katakan pada Oke, kita hormati semua. Jadi bahwa Pak Wahyudi atau siapa gitu namanya kemarin adik ipar atau adiknya Iriana itu bawa, meskipun itu agak lucu gitu. Artinya kan harusnya dia itu dipanggil gitu ya. Dipanggil kemudian ada proses penyitaan gitu. Ini kan kemarin hanya ditunjukkan ketika dia datang. Tapi oke lah, itu kita hormati semua. Kalau moga-moga tadi Bareskrim kemudian nanti dalam platformnya itu meneliti itu. Tapi menarik kemudian pendapat dari Prof. Hipnu juga gitu di Kompas beberapa waktu yang lalu. Kalau kemudian itu nanti akan disandingkan atau harus ada misalnya harus ada pembanding gitu. Saya pernah menyatakan pembanding sebaiknya yang netral dari luar. Kalaupun tidak, ijazah itu harus bisa ditampilkan oleh lapor. Misalnya ya, ditolak nggak usah ada pembanding. Oke, tapi ijazah itu kan diperiksa oleh lapor. Supaya jelas, ijazah itu harus tampilkan. Kemudian keterangan dari lapor tidak boleh hanya berubah satu kalimat saja. Misalnya yang otentik atau identik. Mbak pernah nggak? Misalnya kita diperiksa kesehatan. Ya. Pemeriksaan dari lab manapun kan jelas misalnya SGPT berapa, SGOT berapa, jelas detail kan. Kan kita nggak mau terima aja misalnya Anda sehat gitu. Sehatnya kenapa gitu atau Anda kurang sehat. Nah, situ jadi nanti terperinci. Harus terperinci kertasnya terbuat apa, nanti hasil carbon datingnya kayak apa. Tinta setidaknya ada 5 tinta di situ. Tinta pertama itu tinta cetaknya menuliskan ijazah, kemudian telah diberikan bla 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 bla, kemudian nama cetak itu. Kemudian tinta yang kedua itu tinta nuliskan nama ya oleh si penulis nama. Itu juga tintanya beda. Tinta ketiga itu adalah tinta tanda tangan tanda tangan rektor dan juga tanda tangan dekan. Itu tintanya pasti lain-lain. Tinta yang keempat, tinta yang kemudian untuk logo UGM yang sifatnya itu adalah warnanya emas gitu ya. Nah, tinta selanjutnya adalah tinta berupa cap dari fakultas yang ada. Nah, itu harus ada keterangannya masing-masing. Tinta terbuat dari apa namanya, kimianya apa, unsurnya apa saja. Kalau tidak serinci itu, ya kalau kemudian tidak ada pembanding, ya
masyarakat akan menilai ini pemeriksaan lab 4 kok kayak gini gitu, kok abal-abal gitu loh. Tapi kalau itu ada, saya hormati lab 4 ya gitu, dan biarkan itu akan menjadi diskursus di masyarakat.